Seorang oknum dokter PPDS yang merekam seorang mahasiswi kedokteran di sebuah kamar indekos di kawasan Jakarta Pusat dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tersangka mengaku merekam menggunakan ponselnya untuk dikonsumsi pribadi. Muhammad Azwindar Eka Satria, oknum dokter PPDS yang terpergok merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi di sebuah kamar kos di kawasan Jakarta Pusat dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ekspresi wajahnya tampak lesu menahan malu saat dibawa petugas unit kriminal khusus Polres Metro Jakarta Pusat Senin pagi. Polisi telah memeriksa pelaku dan 4 orang saksi, termasuk korban. Pelaku mengaku sengaja mengintip melalui ventilasi udara kamar mandi korban dan kemudian merekamnya hanya untuk konsumsi pribadi. Hasil dari pemeriksaan terhadap pelaku, mengaku iseng karena mendengar seseorang yang sedang mandi, sehingga pelaku berniat untuk melakukan merekam terhadap korban yang sedang mandi. Terkait dengan video yang telah dibuat, itu hanya untuk keterangan dari pelaku hanya untuk konsumsi sendiri, tidak untuk dijual ataupun disebarkan ke orang lain. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan menerima aduan dugaan kekerasan terhadap mahasiswa pendidikan program dokter spesialis di Universitas Sriwijaya Palembang. Korban diduga ditendang di bagian alat kelamin oleh seniornya. Seorang mahasiswa PPDS anestesi Universitas Sriwijaya Palembang diduga menjadi korban kekerasan. Korban mengalami pendarahan usai ditendang seniornya di bagian alat kelamin. Korban juga disebut dirawat di IGD RSUP Muhammad Husin. Kasus ini sudah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dan sedang diselidiki. Sudah dapat laporan dari Rumah Sakit Muhammad Husin bahwa betul itu terjadi. Nah, untuk selanjutnya tentu kami perlu dalami dulu ya kasus ini untuk kita mengambil tindakan apa lagi setelah ini. Jadi itu kita pastikan dulu. Tapi saat ini kita bisa konfirmasi bahwa kasus ini memang terjadi di sana. Jadi di mana sih Pak, Unsri atau di mana atau di mana? Itu di wahana pendidikannya di Rumah Sakit ini ya, Muhammad Husin ya. Wahana pendidikan di Muhammad Husin ya Pak. Kronologi jelasnya sudah didapat dari didapat oleh Kemenkes belum Pak? Apa tuh? Kronologi jelasnya kasus itu. Nah, nanti kita tahu dulu ya. Ini baru dapat juga informasi sesaat dulu dari videonya juga yang. Pemirsa, setelah menerima laporan pasien yang diduga dicabuli dokter di rumah sakit swasta Kota Malang, polisi kini tengah mengumpulkan barang bukti, diantaranya rekaman kamera pengawas atau CCTV. Personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang sudah mendatangi Rumah Sakit Persada Kota Malang. Selain memeriksa kamar inap korban, polisi juga mengumpulkan alat bukti, salah satunya rekaman CCTV. Kini polisi masih mendalami dan akan segera memanggil Dr. AY jika sudah selesai memeriksa keterangan para saksi. Karena dugaan pelecehan seksual terjadi pada tahun 2022, maka analisa rekaman CCTV sedang dilakukan. Kejadiannya pada tahun 2022. Nah, namun kita berusaha mungkin mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Pak, untuk penjadwalan pemanggilan Dr. AY ini kapan Pak? Jadi untuk pemanggilan ini setelah nantinya semua saksi atau barang bukti terkumpul, baru kita akan meminta keterangan terhadap dugaan pelaku oknum dokter tersebut. Jadi untuk kapan, hanya menunggu hasil keterangan atau penyelidikan lebih lanjut yang oleh
dilaksanakan oleh Satreskrim Polresta Malang. Oke. Pak, berarti CCTV tahun 2022 masih ada Pak file-filenya Pak? Nah ini masih dipelajari Mbak ya, masih dipelajari dulu. Kita nggak mau gegabah semuanya, karena ini CCTV itu juga kita akan minta keterangan dari ahli. Pemerintah Kabupaten Garut akan memberikan pendampingan bagi korban pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter atau dokter kandungan berinisial MSF hingga saat ini, polisi baru menerima 2 laporan warga yang menjadi korban. Pemkab Garut telah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Garut dan membentuk tim untuk menangani korban untuk pemulihan trauma. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyatakan kedepannya akan melakukan pencegahan di berbagai lingkungan pendidikan. Sebelumnya kasus pelecehan seksual ini mencuat setelah beredarnya video CCTV yang memperlihatkan oknum dokter MFS yang memeriksa kandungan seorang pasien berbuat tidak pantas. Ya, itu kan kemarin kita minta PPA ya, badan yang BKKBSPA ya, untuk fokus itu dan menangani pendekatan, maksud juga mendatangkan psikiater untuk pemulihan, healing ya, karena juga begitu juga ada trauma-trauma oleh mereka. Nah, ini kita akan intens ke beberapa warga yang sudah. Seorang sopir diamuk massa usai merekam seorang wisatawan yang tengah mandi di kamar mandi di kawasan Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pelaku merekam aksinya melalui ponsel dengan memanfaatkan lubang di bawah saluran pembuangan air. Seorang sopir diamuk massa usai kedapatan merekam wisatawan yang tengah mandi di kamar mandi di kawasan Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Peristiwa terjadi pada Sabtu 19 April 2025 saat wisatawan tengah ramai. Korban berteriak memergoki aksi pelaku, sopir berusia 58 tahun tersebut. Pelaku awalnya mengelak, namun usai dicek di ponselnya ditemukan sebuah video korban berdurasi 30 detik. Petugas yang tengah melakukan patroli langsung mengamankan pelaku ke Polres Gunung Kidul. Pelaku mengaku memanfaatkan lubang pembuangan air yang berada di bawah untuk memasukkan handphone yang digunakan untuk merekam wisatawan yang mandi di bilik sebelah. Sementara menurut pengelola wisata pihak Pantai Drini, sudah memberikan fasilitas kamar mandi dengan tembok tinggi. Si bapaknya sopir itu memang niat untuk memvideo orang mandi yang telanjang di kamar mandi itu. Seperti itu kronologinya. Iya Pak, terkait dengan mungkin fasilitas dari pengelola, mungkin ini kan banyak ramai juga, mungkin penjelasannya seperti apa sih Pak? Untuk fasilitas toilet ataupun kamar mandi yang ada di kawasan pantai itu sebetulnya semua sudah sesuai dengan speknya Mas. Ya, kamar mandinya tinggi, tertutup rapat semua. Sebenarnya dari pihak korban sudah ditemukan termasuk dengan keluarga bahwa sepakat untuk tidak melaporkan atau menindaklanjuti lebih lanjut. Terus berarti sejauh ini selesai kekeluargaan atau seperti apa Bu dari kasus ini? Masyarakat diimbau untuk lebih waspada serta segera melaporkan setiap tindakan mencurigakan di area publik. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya iNews melaporkan.